kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat, dan selalu bahagia. Kembali lagi di channel Bisa Trade. Kali ini kita akan bahas soal arang batok kelapa dari Indonesia dan juga seseorang dari Surabaya yang berhasil mengenalkan dan memasarkan produk tersebut di pasar internasional. Arang batok kelapa telah menjadi salah satu komoditas ekspor utama dari Indonesia yang semakin diminati di pasar global. Produk ini dikenal karena sifatnya ramah lingkungan, serta efisiensinya dalam menghasilkan panas yang tahan lama. Mau tahu cerita lengkapnya? Ikuti terus sampai habis ya! Oke, perkenalkan nama saya Gias Ripai, bisa kalian panggil Gias. Kesibukan saya sehari-hari adalah sebagai legal teman-teman di suatu perusahaan hidroponik di Tangerang. Nah, selain jadi legal, saya tentu juga lagi fokus di ekspor ya, ekspor arang, rempah dan lainnya. Nah, teman-teman, umur saya adalah 32 tahun. Terima kasih sebelumnya, nama saya Umar, saya bagian dari Giulen. Mungkin kalau dibilang usia, saya paling tua di antara tim Giulen. Usia saya 44 tahun dan kesibukan saya sehari-hari selain ekspor, saya juga bekerja di sebuah perusahaan startup di daerah Tangerang. Saya sendiri tinggal di Jakarta Timur. Untuk background keluarga saya sendiri, orang tua saya seorang pedagang ya teman-teman ya, bukan dari orang-orang yang menurut kalian seorang eksportir itu berlahir dari orang-orang kaya, enggak teman-teman. Jadi keluarga saya adalah seorang pedagang nih teman-teman. Bokap dan nyokap saya seorang pedagang kopi di depan toko baju di daerah Parung. Sebetulnya sama ya, saya pun backgroundnya itu wira swasta. Ayah saya itu penjual sepeda sebetulnya. Penjual sepeda dulu mungkin karena memang udah berubah, teknologinya udah berubah, sekarang juga beralih profesi jadi pedagang kelontong. Semua backgroundnya berawal tetap jadi wirausaha. Walaupun nanti background kerjanya dari saya itu Gias dan saya itu ketemu di dunia retail, di sebuah perusahaan retail di Jakarta ataupun di Tangerang. Arang batok kelapa memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi, sehingga memberikan daya bakar yang lebih maksimal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan jenis arang lainnya. Selain itu, produk ini menghasilkan residu yang sangat sedikit, sehingga lebih bersih saat digunakan. Keunggulan ini membuat arang batok kelapa menjadi pilihan utama di berbagai industri, mulai dari sektor kuliner seperti barbecue hingga keperluan energi di sektor industri berat. Oke, sebelumnya saya punya usaha angkringan teman-teman, terus angkringan yang nggak jalan, akhirnya saya coba gimana sih caranya biar dapat penghasilan sendiri tanpa minta dengan orang tua. Akhirnya saya coba belajar ekspor di tahun 2023 teman-teman. Karena hobinya itu hiking, saya sempat jual di sebuah online shop itu alat-alat hiking gitu, mulai dari carrier, terus tenda. Ya berawal dari situ saya coba kayaknya mungkin dari bidang lain, ya mungkin di sini mungkin ekspor. Karena kalau misalkan di online shop biasanya itu single ya, sedangkan di ekspor itu lebih ke tim kerja sama tim. Itu sih ketertarikannya. Kalau dari keluarga support atau enggak tentang ekspor, sebenarnya di awal itu nggak support teman-teman. Kenapa? Jadi buat teman-teman semua, perjalanan ekspor itu tidak mudah ya kan. Di awal kita sempat kena musibah ya teman-teman, kita kena scam dengan supplier lokal. Nah itu sempat tidak disupport oleh orang tua. Kenapa? Karena kami mengalami kerugian. Nah akhirnya dengan jerih payah kami, dengan kesungguhan kami Giulen, dan sekarang orang tua support 100% untuk diekspornya. Oke, kalau saya sendiri sebelumnya ada di awal-awal, karena memang ekspor ini orang mungkin cenderung ekspor itu dengan modal ya. Kita jalanin ini benar-benar dari nol. Ya, betul. Jadi memang nggak keluar modal sama sekali, kita terjun langsung, walaupun itu ada keterlibatan orang penting di bawah pemerintahan. Waktu itu kita di mediator sama mereka, tapi itu kan butuh validasi. Dari keluarga sebetulnya support, cuman memang dari keluarga itu belum terlalu familiar sama ekspor, karena memang mungkin dari orang itu ekspor itu butuh modal yang besar. Jadinya dia pihak keluarga selama ini biasa-biasa aja gitu menyikapi, oh ini ekspor ya mungkin biasa-biasa aja gitu. Walaupun memang mereka tahu bahwa penghasilan ekspor dari kita sebetulnya melihat itu sebagai sesuatu yang besar ya. Cuman dari pihak keluarga, mungkin dari pihak orang lain, cuman dari kita
karena kita sudah berjalan beberapa hari ini, kita nggak melihat margin besar sih sebetulnya. Yang penting kepercayaan dari buyer. Pembuatan arang batok kelapa melalui beberapa proses penting, mulai dari pengeringan batok kelapa, pembakaran dengan metode pirolisis pada suhu tinggi, hingga proses pengemasan. Arang yang dihasilkan harus memenuhi berbagai standar kualitas internasional seperti tingkat karbon, kelembapan, dan ukuran partikel. Dengan mematuhi regulasi ini, arang batok kelapa dari Indonesia mampu memenuhi permintaan dari pasar ekspor, terutama negara-negara yang memiliki standar dengan kualitas yang ketat. Berkat penerapan teknologi yang modern, Indonesia telah mampu memproduksi arang batok dengan kualitas yang terjamin. Apa sih yang nggak mengenakan? Yang tidak mengenakan itu ketika bertemu supplier kita itu diremehkan sebetulnya. Diremehkan mungkin dalam sisi kita nggak punya portofolio itu. Misalkan pengalaman ekspornya belum ada, tapi dengan pendekatan kita dan meyakini mereka, pendekatan keluargaan, dan mungkin dari sisi kita produk knowledge yang mungkin kita butuhin, kita untuk pelajari mendalam untuk meyakinkan ke supplier bahwa kita ini punya buyer dan potensial. Kita bantu mereka, kita juga bantu petani sekitar buat jadi pekerja sehingga bisa memajukan produk di dalam negeri sendiri. Dan satu lagi buat teman-teman semua, lu jangan pernah menjanjikan atau bilang ke muluk-muluk supplier saya punya PO sebagainya. Jangan, teman-teman, nanti itu akan balik ke kitanya dan nanti kita akan tagih-tagih. Let's say jika kalian memang sudah mendapatkan PO atau apa, kalian cari supplier yang valid, itu is okay. Tapi jika baru dapat chat atau dapat telepon, saya butuh ini, jangan menjanjikan apapun ke supplier. Nanti baliknya akan kita yang ditagih, gitu ya. Yes, benar pengalaman. Permintaan arang batok kelapa semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan banyak negara di Eropa serta Timur Tengah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, produk ini digunakan sebagai bahan bakar utama di berbagai sektor, mulai dari memasak hingga kebutuhan industri. Selain itu, arang batok juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan filter, baik untuk penyaringan air maupun udara. Dengan tren global yang semakin mengarah pada penggunaan produk-produk ramah lingkungan, arang batok kelapa memiliki prospek yang sangat cerah di pasar internasional. Ini mungkin yang kali kelima ekspor ya ke Cina. Ini mungkin yang terakhir. Yang pertama itu kita ekspor ke Oman, Malaysia. Oman ke Malaysia dengan produk yang lain itu aloe vera. Terus yang ketiga ke Jebel Ali, arang kayu juga, arang kayu. Terus keempatnya ke Qasr, Irak, itu arang batok juga. Dan terakhir Xiamen ini kita arang batok juga. Memang kita sedang fokus di arang, tapi tidak mau menutup kemungkinan produk lain yang lagi dijalankan juga. Kebetulan kolang-kaling ke Vietnam, ini proyek kolaborasi sebetulnya. Cuman memang kita ambil dari raw materialnya, kita proses sendiri. Meskipun pasar arang batok kelapa terus tumbuh, industri ini tetap menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan fluktuasi atau naik turunnya harga di pasar global. Fluktuasi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca dan gagal panen yang mempengaruhi pasokan bahan baku. Selain itu, penyebab lainnya adalah biaya produksi dan perubahan regulasi di negara tujuan ekspor. Kemudian, Indonesia juga menghadapi persaingan ketat dari negara-negara penghasil arang lainnya, seperti Filipina dan Sri Lanka. Oleh karena itu, para ekspor Indonesia perlu terus berinovasi dalam menjaga kualitas dan memperbaiki proses produksi agar tetap kompetitif di pasar internasional. Jadi kita kasih clue beberapa tip gimana kita dapat supplier. Kalian deketin namanya forwarder. Kenapa sih forwarder? Karena forwarder itu akan bersangkutan dengan supplier-supplier yang valid. Ya, saat kalian mau ekspor, kalian akan menanyakan harga freight, harga shipping dan sebagainya. Nggak kemungkinan kalian tanya yang namanya supplier, Pak punya supplier ini nggak, Bu punya supplier ini nggak. Pasti akan dikasih supplier-supplier yang valid, itu teman-teman, tip dari kami. Tanggapan saya dengan adanya platform Bisa Trade itu sangat membantu banget, terutama UMKM ya yang selama ini susah terekspos atau susah gimana ngejual barang-barang itu ke luar negeri. Alhamdulillah yang 2 kontainer itu kita dapat query dari Bisa Trade. Jadi 2 kontainer yang berjalan ini kita dapat query dari Bisa Trade. Nah, kalian kalau mau gabung, kalian kepoin aja Instagramnya Bisa Ekspor atau Bisa Trade. Itu di situ ada.
Ekspor arang batok kelapa tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. Dengan ribuan supplier yang terdaftar, kami menyediakan pilihan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Dari kualitas terbaik hingga harga yang bersaing. Selain itu, di Bisa Trade kamu juga bisa mempromosikan langsung produk yang kamu miliki, serta memperluas jaringan kamu ke pasar internasional. Dan juga, kamu akan dimudahkan dengan mendapatkan tampilan website yang lebih simpel dan juga lebih mudah untuk dioperasikan. Buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan menyerah ya Mai, karena kita juga dari bawah banget. Walaupun kita alhamdulillah kita modal ekspor itu tanpa modal ya Mai. Tetap semangat teman-teman semua, pelajarin produk knowledge, collect lagi tentang komoditi-komoditi di sekitar kalian. Apa lagi Mai? Pertama memang dengan apapun yang terjadi, entah mungkin dari internal kita, pasti itu bakal ada. Entah dari pembagian kerja kita, entah ada persentage kerja kita, atau mungkin dari supplier kita, atau dari orang-orang di sekeliling kita yang berhubungan dengan ekspor. Itu pasti ada aja kendalanya, tapi tetap di situ itu titik balik sebetulnya kita buat motivasi kita buat lebih maju lagi dengan hal-hal yang tersebut gitu. Bukan suatu halangan, karena memang di depan itu masa depan cerah sebetulnya buat ekspor kita, karena kita kaya akan komoditi dan produk yang bisa dijual di luar sana. Betul. Oke, selamat siang sahabat Bisa Ekspor atau semua yang eksportir. Ini kontainer kedua kita ke Cina ya teman-teman semua. Bagi yang mau tahu berapa sih profitnya, Mas Umar, profit kita? Oke, kita nggak nyebutin profit ya, tapi kita sebutin angka nominal total dua kontainer ini 2 kali 40 porti atau mungkin sekitar 50 ton sekitar 859 bag per satu tonnya, isi 30 kilo. Jadi total keseluruhannya kalau skala secara value itu 22.500 US dollar. Oke teman-teman, jadi satu PO 2 kontainer itu kita bisa mendapatkan US dollar 22.500 teman-teman. Berapa sih profitnya? Teman-teman bisa menghitung sendiri ya. Kita 50 ton dengan USD 22.500. Ya, bagi yang mau belajar ekspor atau mau ekspor, kalian bisa join ke Bisa Trade. Kalian di situ nanti akan mendapatkan query-query dari buyer-buyer di luar sana. Oke, thank you. Oke, thank you. Mau tahu cerita lainnya? Jangan lupa like kalau kamu suka, share kalau kamu mau ajak teman kamu belajar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Bisa Trade dan pasarkan produkmu hingga ke pasar internasional.